Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's out alone too. Don't let him in, you have to pick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 105721121122, kelas FM 22D. Di sini tugas saya yaitu menjelaskan tentang manajemen risiko. Langsung saja kita masuk pada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengenali, menilai, dan mengendalikan potensi ancaman yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko dapat tumbuh dari faktor internal maupun eksternal. Dengan manajemen risiko, organisasi dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian, meminimalkan dampak negatif, serta memaksimalkan peluang. Baik, selanjutnya adapun tujuan manajemen risiko, yaitu yang pertama mengurangi potensi kerugian, yang kedua melindungi aset organisasi, yang ketiga mendukung pencapaian tujuan, dan yang keempat memberikan rasa aman bagi stakeholder, dan yang kelima itu meningkatkan aktivitas dan pengembalian keputusan. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis risiko dan proses manajemen risiko. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama risiko finansial, yang kedua risiko operasional, yang ketiga risiko strategis, yang keempat risiko reputasi, dan yang kelima yaitu risiko hukum dan regulasi. Adapun proses manajemen risikonya yaitu yang pertama identifikasi risiko, yang kedua analisis risiko, yang ketiga evaluasi risiko, yang keempat perlakuan risiko, dan yang kelima monitoring atau review. Selanjutnya kita masuk pada pentingnya manajemen risiko, yaitu yang pertama membantu organisasi siap menghadapi ketidakpastian, yang kedua meningkatkan kualitas keputusan, yang ketiga meminimalkan kerugian tak terduga, yang keempat menjaga reputasi dan kepercayaan, dan yang kelima mendukung keberlanjutan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk pada metode penanganan risiko. Adapun metodenya yaitu yang pertama menghindari risiko atau tidak melakukan aktivitas yang berisiko tinggi agar ancaman tidak muncul. Yang kedua mengurangi risiko atau menurunkan kemungkinan terjadinya risiko atau mengurangi dampaknya. Yang ketiga mentransfer risiko atau mengalihkan risiko kepada pihak lain melalui asuransi atau kontrak kerjasama. Yang keempat menerima risiko atau risiko tidak dianggap masih dalam batas wajar dan menanggung dampaknya bila terjadi. Yang kelima yaitu membagi risiko dengan pihak lain agar tidak ditanggung sepenuhnya oleh satu pihak. Selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu manajemen risiko merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Dengan manajemen risiko, organisasi dapat mengenali potensi ancaman sejak dini, menganalisis tingkat dampaknya, serta merancang strategi untuk mengurangi kerugian dan memanfaatkan peluang. Selain itu, penerapan manajemen risiko meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, menjaga reputasi, dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen risiko harus diterapkan secara konsisten dan menjadi bagian dari budaya organisasi. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.